Bab 1976, Kisah dalam Perang Dunia Leluhur. Setelah Julian memasuki aula, pintu aula ditutup. Aula itu sangat kosong. Ada tempat duduk di depan aula. Julian melirik ke sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada aula itu. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di kursi pertama di aula. Bayangan itu perlahan-lahan menjadi nyata dan akhirnya membentuk seorang pria kekar. Pria itu jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya, tingginya mencapai 3 meter. Dia mengenakan jubah abu-abu dan memiliki aura yang kuat. Bahkan Julian merasakan tekanan yang tak terlihat itu. Julian menatap pria yang muncul. Dia tahu bahwa ini hanyalah jejak pemikiran ilahi dan bahwa orang ini telah meninggal di era dunia leluhur. Akhirnya aku menunggumu. Pria kekar itu bicara, suaranya menggema. Julian menangkupkan kedua tangannya, dengan ekspresi hormat di wajahnya, dan berkata, Junior Julian memberi hormat kepada leluhur Tao takdir surgawi. Master Tao Tianming berhenti sebentar. Seketika, dia menghela napas dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Hei, kupikir sebelum penyesalanku hilang, tidak akan ada manusia yang muncul di sini. Aku tidak menyangka sebelum penyesalanku hilang, ada manusia yang datang ke sini. Kau mampu membuka potensimu lagi ketika vitalitas dan potensimu terputus dan mencapai tahap ke-6 alam Tao bebas. Kau luar biasa dan memenuhi syarat untuk mewarisi Gunung Tianming. Menghadapi orang yang memiliki kekuatan super dari era leluhur, Julian tidak berani lalai. Lagi pula, dia masih memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan. Orang di depannya hanya penyesalan, tetapi itu adalah penyesalan yang tersisa dari zaman leluhur. Dia telah mengalami perang besar di zaman leluhur. Dia mungkin tahu berita tentang Dun Yi dan Sarah. Senior, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Tanya Julian. Katamu. Tianming Daozu menatap Julian. Julian bertanya, di era alam leluhur, apakah ada orang kuat bernama Sarah di antara umat manusia? Julian ingin tahu tentang Dun Yi, yang juga dikenal sebagai Sarah. Yang dia tahu hanyalah apa yang dikatakan Jing Hong, yaitu informasi yang ditinggalkan Dun Yi di istana di dunia gelap. Dan Dun Yi adalah Sarah, itulah yang dikatakan Jing Hong. Benar atau tidaknya, dia tidak begitu yakin. Ketika Tianming Daozu mendengar Julian bertanya tentang Sarah, dia mengangguk pelan dan berkata, ya, Sarah yang kamu sebutkan memang ada. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di antara umat manusia di dunia leluhur. Dia disebut nenek dan juga salah satu guru terbaik di antara umat manusia. Hosh! Setelah menerima tanggapan positif dari Tianming Daozu, Julian menarik napas dalam-dalam. Itu benar-benar Sarah, Dun Yi benar-benar Sarah, dia adalah istrinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa istrinya adalah sosok yang tidak ada tandingannya di dunia leluhur dan dipanggil nenek. Berapa banyak kontribusi yang telah ia berikan kepada umat manusia hingga mendapatkan gelar ini. Anak muda, apa lagi yang ingin kau tanyakan? Tanya Tianming Daozu. Julian menatapnya dan bertanya, saya ingin tahu sesuatu tentang dunia leluhur dan detail perang ras ini. Mendengar ini, Tianming Daozu berpikir keras, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Perang ras ini brutal. Dia tidak ingin memikirkannya lagi. Namun, ini adalah aib bagi umat manusia, yang tidak dapat dilupakan dan harus diingat. Dunia leluhur adalah salah satu dari ribuan dunia, dan juga merupakan dunia yang cemerlang di antara ribuan dunia. Ras manusia memiliki kapasitas reproduksi yang sangat kuat, dan telah menyebar ke seluruh ribuan dunia, bahkan menyerang ras lain dan menikah dengan ras lain, yang telah menyebabkan garis keturunan ras lain menjadi tidak murni. Pada tingkat ini, manusia cepat atau lambat akan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh beberapa ras. Jadi, 10 ras utama bersatu dan mengadakan pertemuan rahasia. Dalam pertemuan itu, 10 ras utama mencapai pendapat bulat, yaitu mengambil tindakan terhadap umat manusia. 10 ras utama bersatu dengan ribuan ras lain dan mulai menekan ras manusia serta menyatakan perang terhadap ras manusia. Pada akhir pertempuran, semua orang kuat dari ras manusia di alam leluhur ikut serta dalam pertempuran, dan alam leluhur menjadi medan perang utama. Dalam pertempuran ini, semua orang kuat dari ras manusia ikut serta dalam pertempuran, tetapi musuh terlalu kuat. Semua orang kuat dari ras manusia tewas, dan mereka gagal menang. Pada akhir pertempuran, semua orang kuat dari ras manusia hancur. 10 ras utama bergabung untuk melakukan teknik terlarang untuk menyegel alam leluhur. Pada saat yang sama, mereka memutus potensi dan vitalitas makhluk-makhluk di alam leluhur. Akibatnya, mereka yang berada di alam leluhur tidak dapat menjadi benar-benar kuat, sehingga mereka tidak akan mengancam ras lain. 50 orang kuat dari ras manusia tahu bahwa mereka akan dikalahkan, jadi mereka membuat persiapan terlebih dahulu. Setelah mereka tewas dalam pertempuran, mereka mengubah diri mereka menjadi benih alam semesta. Nenek dari ras manusia, Sarah yang Anda sebutkan, menggunakan seni mencuri langit dan mengganti hari, dan jiwanya yang tersisa melarikan diri dari medan perang. Dia selamat secara kebetulan dan menyebarkan benih-benih alam semesta dalam kekacauan di luar dunia leluhur. Tujuannya adalah untuk menciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur lagi, sehingga ras manusia dapat memiliki pijakan. Sang penguasa takdir berbicara. Sarah selamat, ini adalah strategi orang-orang kuat umat manusia. Karena mereka tahu bahwa umat manusia akan dikalahkan dan mereka harus meninggalkan jalan keluar.
Julian mendengarkan dengan saksama. Setelah mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dunia ini sungguh kejam. Hanya dengan menguasai kekuatan absolut Anda bisa aman. Julian menatap Tianming Daozu dan berkata, aku tahu Sarah. Setelah jalur kultivasi manusia terputus, dia membuka sistem kultivasi baru dan menunjukkan kekuatan kosmik baru. Namun, jalan ini memiliki akhir. Setelah mencapai tingkat ke-9 alam dewa leluhur kosmik, dia tidak bisa lagi berkultivasi. Sarah juga menyimpulkan sebuah cara yang belum pernah ada sebelumnya, jalan kekacauan, dan menggunakan saya sebagai eksperimen. Sekarang saya memiliki pemahaman awal tentang jalan kekacauan, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Bisakah Anda memberi saya beberapa saran, senior? Setelah mendengar perkataan Julian, Tianming Daozu berkata, Dao kekacauan memang merupakan Dao yang tertinggi. Bahkan di dunia 1000, Dao ini merupakan Dao yang paling tinggi. Sejauh yang saya ketahui, ada satu ras yang kuat di dunia 1000 yang telah menguasai Dao kekacauan yang tertinggi. Ras ini juga merupakan salah satu dari 10 ras besar yang menghancurkan umat manusia saat itu, dan ras inilah yang menyebabkan pecahnya perang pemusnahan manusia ini. Mungkin nenekku melihat ras ini beraksi dalam perang itu, jadi dia hampir tidak memahami kekuatan ras ini dan mulai menyimpulkannya. Aku tidak menyangka dia akan berhasil. Sekarang kekuatanmu tidak lemah bahkan jika dibandingkan dengan ras itu. Setelah mendengar ini, Julian sedikit tertegun. Dia juga mengira bahwa Dao kekacauan adalah Dao tak dikenal yang belum pernah dipraktikkan siapapun, dan Dao itu diciptakan dan disimpulkan oleh Sarah. Namun aku tidak menyangka kalau cara seperti ini dikuasai oleh ras terkuat di dunia. Senior, ras apa ini? Tanya Julian. Klan Chaos. Sang penguasa takdir berkata, ras ini sangat mengerikan. Jika kau bertemu dengannya di Myriad Worlds di masa depan, kau harus berhati-hati. Selain itu, sistem kultivasi ras manusia adalah alam Dao bebas, yaitu mengolah tubuh fisik dan membuka garis keturunan. Aku masih belum tahu tujuan nenek menyimpulkan Chaos Dao, tetapi aku harus mengingatkanmu untuk tidak melupakan dasar-dasarnya. Jalan kultivasi di alam kebebasan adalah yang paling cocok untuk manusia. Ya, Julian mengangguk dan berkata, aku akan mengingatnya. Aku akan berusaha keras untuk berlatih. Bab 1977 meninggalkan daerah terlarang. Julian memiliki pemahaman umum tentang beberapa peristiwa dalam pertempuran di alam leluhur. Dia juga tahu bahwa semua orang kuat dari ras manusia telah mengorbankan hidup mereka di dunia leluhur. Pengorbanan orang-orang kuat inilah yang menyebabkan lahirnya 12 alam semesta di dunia luar. Melihat bahwa ras manusia memiliki penerus, saya bisa merasa tenang. Zona terlarang takdir memandang Julian dan mengingatkannya, alam leluhur telah tercemar oleh kekuatan jahat dan tidak lagi cocok untuk kultivasi. Bahkan jika Anda dapat berkultivasi, Anda tidak dapat memasuki alam ekstrim. Anda perlu menciptakan dunia baru, yang membutuhkan usaha Anda. Ada mata-mata dari ras lain di alam leluhur. Anda harus berhati-hati dan tidak mengekspos mereka sebelum mereka bangkit sepenuhnya. Begitu mata-mata ini menyebarkan berita, orang-orang kuat dari ras lain akan datang lagi, yang akan menjadi bencana bagi Anda. Julian mengangguk. Meskipun dia telah terekspos. Namun, kekuatan yang ia tunjukkan tidak terlalu kuat, dan kekuatan ini seharusnya tidak menarik perhatian orang-orang kuat dari ras lain. Hush. Leluhur Tao Tianming memandang ke kejauhan, pandangannya seolah telah melewati zona terlarang Tianming, seolah-olah seluruh wilayah leluhur berada di bawah tatapannya. Merasakan situasi wilayah leluhur saat ini, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang tak berujung. Dulu dunia ini indah, tapi sekarang sudah jadi seperti ini, berantakan. Semoga dunia baru ini bisa lahir dengan lancar. Sambil berkata demikian, dia menatap Julian. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya muncul dari ujung jarinya dan menyinari alis Julian. Pada saat ini, Julian segera menguasai seluruh zona terlarang takdir, dan segala sesuatu di zona terlarang takdir berada di bawah persepsinya. Anak muda, masa depan umat manusia ada di tanganmu. Misiku telah tercapai. Suara Tianming Daozu semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat suara itu menghilang, dia juga berubah menjadi abu dalam sekejap, bahkan tanpa jejak yang tersisa. Julian tahu bahwa Tianming Daozu telah benar-benar mati. Dia berjalan keluar aula. Di luar aula, banyak orang sedang menunggu. Melihat Julian membuka pintu dan berjalan keluar, burung itu langsung terbang ke arahnya dan bertanya, "Wah, bagaimana? Apakah kamu sudah mewarisi zona terlarang takdir? Apakah ada harta karun di zona terlarang takdir?" Julian mengangguk pelan dan berkata, "Aku telah mewarisi zona terlarang takdir. Sekarang seluruh zona terlarang takdir berada di bawah kendaliku." Julian menjadi penguasa zona terlarang takdir. Sekarang, jika dia mau, dia bisa membebaskan banyak orang kuat yang terperangkap di ruang ini, tetapi dia tidak punya rencana untuk membebaskan mereka. Karena mereka semua adalah jenius sejati, dan mereka ditangkap oleh bawahan Tianming Daozu untuk menciptakan orang-orang kuat. Dia tahu bahwa tidak lama lagi dunia gelap dan bahkan alam semesta luar akan dilanda kekacauan, jadi sekarang bukan saat yang tepat untuk melepaskan orang-orang kuat ini. Berdasarkan persepsinya, dia juga bisa merasakan bahwa ada banyak ramuan kosmik yang tumbuh di zona terlarang takdir. Sekarang, selama dia mau, dia bisa dengan mudah memetik ramuan kosmik ini.
Namun dia tidak berencana untuk memilihnya sekarang. Taoist Tianming juga meninggalkan warisan aslinya di sini, tetapi Julian tidak berniat mempelajarinya. Karena dia ingin menempuh jalannya sendiri, dia ingin menempuh jalan kekacauan. Hanya ketika jalan kekacauan mencapai puncaknya, dia dapat melawan 10 ras utama di dunia yang tak terhitung jumlahnya dan memastikan bahwa umat manusia akan menjadi tak terkalahkan di masa depan. Nak, ajaklah aku mencari harta karun. Kicau burung itu. Setelah Julian mengetahui beberapa rahasia, dia merasa sangat serius. Dia melirik burung itu dan berkata dengan lembut, zona terlarang takdir berada di medan perang era dunia leluhur. Tidak ada harta karun di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Dia meninggalkan pulau itu. Yang lainnya mengikuti di belakangnya. Segera, mereka meninggalkan zona terlarang takdir. Di luar wilayah takdir yang dibatasi. Julian menatap wilayah takdir yang terbatas di depannya, hatinya merasa sedih tak terlukiskan. Jing Hong bertanya, Saudara Julian, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Julian berkata, tujuanku datang ke dunia gelap kali ini telah tercapai. Selanjutnya, aku akan meninggalkan dunia gelap secepat mungkin dan pergi ke dunia luar. Memasuki kekacauan, menemukan benih alam semesta yang tersisa, mendorong kelahiran alam semesta, dan akhirnya mendorong penggabungan semua alam semesta untuk menciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur. Aku akan pergi bersamamu, kata Jing Hong. Julian meliriknya, lalu menatap Luciana di sampingnya, dan berkata, kamu harus membawanya ke keluarga Sue terlebih dahulu dan menyelesaikan urusan internal keluarga Sue terlebih dahulu. Ya, wajah Jing Hong juga berubah muram, dan dia berkata dengan suara dingin, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam ini. Mendengar ini, Luciana tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangan Jing Hong. Wajah Jing Hong kembali normal, dan dia berkata, kalau begitu aku akan pergi ke keluarga Sue dulu. Setelah aku menyelesaikan masalah keluarga Sue, aku akan meninggalkan dunia gelap dan menunggumu di alam semesta ke-12 di luar. Julian mengangguk. Jing Hong tidak tinggal lama, dia menarik Luciana dan pergi bersamanya. Julian memandang Fando, Kaiju dan Alma, dan bertanya, apa rencana kalian selanjutnya? Fando mengusap jenggotnya dan berkata, aku sudah lama terperangkap. Selanjutnya, aku akan pergi ke alam semesta luar untuk berkeliling. Setelah aku berkeliling, aku akan datang menemuimu dan mengikutimu untuk melakukan hal-hal besar bersama. Kaiju juga angkat bicara, meskipun aku telah terperangkap dalam waktu yang lama dan tidak mengetahui sejarah dunia leluhur, aku tetap tahu bahwa dunia leluhur memiliki sejarah yang tidak diketahui dan umat manusia memiliki musuh yang kuat. Secara alami, aku akan mengikutimu dan membantu umat manusia memecahkan masalah. Aku akan pergi bersama tetua Fando terlebih dahulu dan datang untuk menemuimu nanti. Baiklah, Julian mengangguk. Keduanya adalah dewa leluhur alam semesta ke-9. Dengan bantuan mereka, dia dapat menyelamatkan banyak masalah. Matanya tertuju pada Alma dan dia bertanya, bagaimana denganmu? Alma memikirkannya dan berkata, aku akan tinggal di dunia gelap untuk sementara waktu. Saat aku lelah, aku akan datang mencarimu. Setelah berkata demikian, dia menghilang dalam sekejap tanpa henti. Burung kecil, bagaimana denganmu? Tanya Julian. Burung kecil itu tampak tidak senang dan berkata, aku punya nama. Namaku Yan Ming. Baiklah. Julian bertanya, Yan Ming, apa rencanamu selanjutnya? Yan Ming sangat kuat. Di antara orang-orang ini, dialah yang terkuat, dan Julian juga berharap bisa mendapatkan bantuannya. Aku belum menemukan jalan untuk memasuki alam ekstrim, jadi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak akan pergi bersamamu untuk saat ini. Ketika aku memasuki alam ekstrim, aku secara alami akan mencarimu. Wah, kita akan bertemu lagi nanti. Aku berharap bisa bertemu denganmu lagi. Kau telah melangkah lebih jauh di alam bebas. Setelah berkata demikian, Yan Ming terbang menjauh. Dia menghilang dari pandangan Julian dalam sekejap. Yang lainnya tidak tinggal lama dan mengucapkan selamat tinggal kepada Julian satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya Julian yang tersisa di sana. Julian berdiri di luar zona terlarang takdir. Dia adalah penguasa zona terlarang takdir. Seluruh zona terlarang takdir berada di bawah pengawasannya. Dia melihat Raja-Raja Bintang 3 yang terjebak dan beberapa raja yang mengikuti Raja-Raja Bintang 3 ke zona terlarang takdir. Dia juga melihat monster gila. Raja tingkat ke-9 sedang berada di puncaknya dan sudah gila. Bagaimana kita bisa menyelamatkan monster ini? Jika dia bisa bangun, dia pasti makhluk yang kuat. Julian bergumam pelan. Bab 1978, Kekuatan Kejahatan. Ada monster di medan perang zona terlarang takdir. Spesies monster itu adalah seekor sapi, tetapi Julian tidak tahu jenis sapi apa itu. Kekuatan monster ini sangat mengerikan, mencapai tingkat ke-9 kekuatan raja. Bahkan burung pun takut padanya dan hanya bisa lari saat berhadapan dengannya. Julian mempelajari banyak rahasia di zona terlarang takdir kali ini. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan selanjutnya, dan dia membutuhkan penolong yang kuat. Jika dia dapat membuat sapi ini sadar, itu akan sangat membantunya. Dia sedang berpikir. Berpikir bagaimana cara membuat sapi ini pulih. Setelah mendapatkan sebuah ide, dia sekali lagi memasuki zona terlarang takdir. Ia menjadi penguasa zona terlarang takdir.
Seluruh zona terlarang takdir berada di bawah kendalinya. Tidak ada bahaya di zona terlarang takdir yang dianggap berbahaya baginya. Dia tiba di medan perang kuno dengan mudah. Aduh! Di medan perang, tubuh besar banteng dewa itu terus-menerus mengamuk dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Suara itu mengandung kekuatan dahsyat yang bahkan mengguncang kehampaan. Tubuh banteng dewa itu besar sekali, bagaikan gunung. Ia berlarian di medan perang. Kemanapun ia lewat, tanah retak dan debu beterbangan ke langit. Ketika Julian berhadapan dengan banteng dewa ini sebelumnya, meskipun dia tidak terbunuh, dia hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Ia memperoleh kesempatan dan keberuntungan saat memasuki pulau itu, dan kekuatannya pun meningkat lagi. Saat menghadapi banteng gila itu lagi, ia sama sekali tidak takut. Dia berdiri di medan perang, menatap banteng dewa yang sedang mengaum dan marah. Setelah menatapnya sejenak, dia melangkah maju. Dia melangkah maju dan muncul di depan banteng dewa. Begitu muncul, banteng suci itu berlari ke arahnya, mengangkat tangga besar, dan menginjak-injaknya. Julian berdiri di udara, tubuhnya diam seperti gunung. Tepat ketika banteng dewa hendak menginjaknya, dia tiba-tiba bergerak dan mengangkat tangannya untuk menghadapi injakan yang mengerikan itu. Dia mencapai tingkat ke-6 alam dao bebas, dan bahkan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ke-9 alam dewa leluhur alam semesta. Kuku banteng dewa itu menginjak lengan Julian. Kekuatannya begitu kuat sehingga tubuh Julian pun hancur dan jatuh dari langit. Tepat saat dia hendak jatuh ke tanah dan tenggelam dalam tanah. Dia memobilisasi kekuatan kekacauan. Dengan kekuatan kekacauan dan kekuatan fisiknya sendiri, dia menahan serangan banteng dewa dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, menggerakkan tubuhnya ke atas. Tubuh besar banteng suci itu terbalik dalam sekejap, dan embusan angin yang dahsyat bertiup saat tubuhnya jatuh ke tanah. Boom! Sapi jantan suci itu tiba-tiba jatuh ke tanah, bumi tiba-tiba retak dan jurang tak berdasar pun muncul. Ah! Sapi jantan dewa itu marah dan tiba-tiba melompat ke langit. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuhnya, dan kekuatan ini menyapu dan menghancurkan Julian. Kekuatan ini terlalu mengerikan, bahkan seorang penguasa tingkat ke-9 tidak dapat menahannya. Bahkan jika seorang penguasa tingkat ke-9 terkena serangan, dia mungkin akan terluka. Julian langsung memasuki alam kebebasan dan memasuki tahap ke-6. Auranya menjadi menakutkan saat ini, dan kekuatan fisiknya sepenuhnya diaktifkan. Menghadapi serangan mengerikan dari banteng dewa, dia tetap tenang dan hanya mengangkat tangannya untuk melawan kekuatan yang mengerikan itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan muncul di atas kepala banteng dewa. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah tanda misterius muncul di telapak tangannya. Tanda-tanda ini terus menurun. Ia terus berganti posisi, terus menyerang, tangannya disilangkan, dan tanda-tandanya terus bermunculan. Tanda-tanda ini berjatuhan di sekitar banteng dewa, membentuk formasi mengerikan yang secara paksa menjebak banteng dewa. Ah! Banteng suci itu terus mengaum dan meronta. Namun, formasi segel yang dibuat Julian sangat canggih dan kuat. Bahkan jika sapi suci memiliki kekuatan tertinggi dari Raja tingkat 9, ia tidak dapat menembusnya untuk saat ini. Banteng suci itu marah dan terus meronta. Kekuatan primitif muncul dari tubuh. Formasi segel yang dibentuk Julian juga menunjukkan tanda-tanda mengendur. Anak baik, ini benar-benar sulit. Julian mengumpat dengan keras. Tubuhnya berkelebat cepat, terus-menerus menerapkan formasi segel. 1 lapisan, 2 lapisan, 10 lapisan, 100 lapisan, 1000 lapisan, 10.000 lapisan. Dalam sekejap, formasi 10.000 segel terbentuk. Tidak peduli seberapa kuat banteng dewa, ia tidak akan bisa melepaskan diri dari tanda 10.000 formasi. Julian berada di luar formasi, memperhatikan banteng dewa dengan saksama. Jejak kesadaran ilahinya memasuki tanda formasi dan mengamati banteng dewa dari atas ke bawah. Kondisi fisik banteng dewa tampak jelas dalam benaknya saat kesadaran ilahinya mengamatinya. Julian merasakan kekuatan aneh di dalam banteng dewa. Kekuatan inilah yang mengendalikan banteng dewa. Kekuatan aneh inilah yang memengaruhi saraf otak banteng dewa, membuatnya gila. Selama kekuatan ini diekstraksi dari tubuh banteng dewa, atau mungkin dikeluarkan, banteng dewa akan dapat pulih dan kembali normal. Ekspresi wajah Julian berubah serius. Kekuatan aneh ini dapat memengaruhi Raja tingkat 9, binatang iblis yang sangat dekat dengan alam tertinggi. Ini jelas tidak sederhana. Dia tidak boleh ceroboh, jika tidak, begitu dia terinfeksi oleh kekuatan aneh ini, dia akan menderita. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menembus ribuan formasi segel dan muncul di tubuh banteng dewa. Ia mulai mengeluarkan kekuatan aneh dari banteng suci. Pada saat ini, kekuatan dalam tubuh banteng dewa langsung menyerang balik. Kekuatan aneh itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Julian. Sinar cahaya ini menembus ribuan formasi dalam sekejap. Julian menghindar tepat waktu. Boom! Kekosongan di kejauhan langsung tertusuk, dan lubang hitam tanpa dasar di ruang angkasa muncul. Setelah seberkas cahaya ini menembus formasi 10.000 segel, banteng dewa pun segera terbebas. Dia tampaknya tahu betapa menakutkannya Julian, jadi dia berhenti bertarung dan melarikan diri.
Julian mengejarnya dengan cepat, dan sekali lagi memasang penghalang segel. Setelah banyak usaha, dia menyegel banteng dewa sekali lagi. Setelah pengalaman ini, Julian menjadi berhati-hati dan perlahan menguji kekuatan di dalam banteng dewa. Pasukan ini tampaknya memiliki kecerdasan. Mereka telah gagal dalam serangan diam-diam sebelumnya terhadap Julian, jadi mereka sekarang menjadi berhati-hati, bersembunyi di tubuh banteng dewa dan tidak lagi muncul. Ini sungguh aneh. Julian mengerutkan kening. Seketika seluruh kekuatan kekacauan dikerahkan dan seluruh kekuatan memasuki tubuh banteng dewa. Kekuatan ini memasuki tubuh banteng dewa, dan banteng dewa juga terstimulasi. Ia terus meraung dan berjuang, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari formasi segel. Kekuatan di dalam banteng dewa itu tidak dapat melarikan diri dan langsung melancarkan serangan balik. Julian bertarung dengan kekuatan ini dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian, dan akhirnya berhasil menariknya keluar dari tubuh banteng dewa. Begitu kekuatan ini muncul di tubuh banteng dewa, Julian tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengerahkan kekuatannya sendiri, kekuatan kekacauan, dan harta karun kekacauan untuk menghancurkan kekuatan ini secara paksa. Kekuatan ini lenyap begitu saja. Setelah melakukan semua ini, Julian menghela napas lega. Tubuh besar banteng dewa itu terus menyusut, dan dalam sekejap menjadi seukuran banteng biasa. Dia melirik Julian dengan rasa terima kasih di wajahnya, lalu jatuh ke tanah dan sekarat. Bab 1979, Krisis di Dunia Bawah. Sapi itu terlalu lelah, dia terlalu kehabisan tenaga. Awalnya, ia adalah binatang penjaga zona terlarang takdir. Pencapaian kultivasinya sangat tinggi, sangat dekat dengan alam pamungkas. Dalam pertempuran di era alam leluhur, ia beruntung bisa selamat. Namun, dia terinfeksi oleh kekuatan aneh, yang menyebabkan dia menjadi gila. Sekarang kekuatan itu telah dihilangkan, dia telah pulih. Tubuh dan pikirannya sudah kelelahan. Ia tergeletak di tanah, sekarat, tidak ingin bergerak sama sekali. Julian menyingkirkan formasi penanda dan berjalan menuju sapi itu. Meskipun sebelumnya dia sangat kuat, sekarang dia sedang sekarat dan vitalitasnya sangat rapuh. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya damai muncul di telapak tangannya. Cahaya ini adalah vitalitas yang kuat, dan vitalitas yang mengerikan menyapu dan menembus ke dalam tubuh sapi itu. Vitalitas sapi itu cepat pulih dan ia menjadi penuh vitalitas. Dia berdiri dari tanah, menatap Julian, dan berbicara dalam bahasa manusia, "Terima kasih, Guru." Dulu dia adalah binatang penjaga zona terlarang takdir, sekarang Julian telah menjadi penguasa zona terlarang takdir, dan dia bisa merasakannya. Julian adalah penguasa zona terlarang takdir, dan itu juga penguasanya. Julian berhenti sejenak dan bertanya, "Siapa namamu?" "Tuanku, namaku Biking," jawab banteng dewa. "Ya." Julian mengangguk pelan dan bertanya, "Apa rasmu?" "Tuan, aku berasal dari suku sapi, ras mutan dalam suku sapi. Ras yang aku ikuti disebut suku sapi setan bermata biru." Julian hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Biking menjawab semua pertanyaan secara rinci. Biking tahu banyak tentang pertempuran di alam leluhur. Julian hanya memiliki pemahaman umum tentang urusan alam leluhur, jadi dia mengajukan beberapa pertanyaan terperinci, termasuk 10 ras utama di surga dan semua alam. Biking menjawab semua pertanyaan secara rinci. "Ikutlah denganku dan pergilah terlebih dahulu. Saat itu, para leluhur kita berperang melawan musuh yang dipimpin oleh 10 ras utama demi keselamatan dunia leluhur kita. Mereka semua mengorbankan nyawa mereka, tetapi mereka meninggalkan rencana cadangan. Sekarang hampir waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan ras lain." Julian memandangi medan perang kuno yang dipenuhi dengan anggota tubuh dan tulang yang patah, sebagian merupakan milik musuh dan sebagian lagi milik leluhur umat manusia. Dia tampak seperti pembunuh. Ini adalah hutang darah dan harus dibayar dengan darah. Sekarang, saatnya untuk merangsang kelahiran alam semesta yang tersisa dan menciptakan dunia yang tidak lebih lemah dari dunia leluhur. Hanya dengan cara ini umat manusia dapat bangkit dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tumbuh untuk bersaing dengan ras-ras yang dipimpin oleh 10 ras utama di surga dan seluruh dunia. "Ya." Biking mengangguk. Setelah itu, Julian duduk di punggung Biking, dan Biking mengangkat Julian dan meninggalkan zona terlarang takdir. "Guru, kemana kita akan pergi sekarang?" Setelah meninggalkan zona terlarang takdir, Biking bertanya. Julian berkata, "Pergilah ke alam baka." Julian ingin kembali untuk mencari Laura. Tujuan kedatangannya ke dunia gelap kali ini telah tercapai. Dia harus pergi menemui Laura untuk mengucapkan selamat tinggal dan membicarakan beberapa hal penting dengannya. "Ya, Guru." Dunia bawah adalah salah satu dari 10 area di dunia gelap. Kekuatan dunia bawah secara keseluruhan sangat kuat di antara 10 area, tetapi sangat lemah di 9 surga, karena hampir selalu ada raja tingkat 9 yang bertanggung jawab atas 9 surga. Pada saat ini, di dunia bawah. Gunung Yueming. Pada saat ini, ada awan hitam di langit di luar Gunung Yueming, dan di awan hitam itu ada ribuan pasukan. Gunung Yueming telah dikepung. Dunia bawah selalu menjadi tempat yang penuh kekacauan. Laura dan Arul bekerja sama, berhasil meredakan kerusuhan, menyingkirkan beberapa raksasa, dan menjadi penguasa baru dunia bawah. Mereka juga tahu bahwa jika mereka ingin mendapatkan pijakan di dunia bawah, mereka perlu membayar upeti kepada 9 surga.
Mereka juga memahami aturan dengan baik. Setelah menetap di dunia bawah, mereka mengirim sejumlah besar harta dan sumber daya ke 9 surga untuk memastikan keamanan. Akan tetapi, mereka menginginkan perdamaian, tetapi kekuatan tertentu di 9 surga tidak mengizinkan mereka melakukannya. Gunung Yueming, di aula utama. Laura mengenakan gaun hitam, dengan wajah cantiknya yang tampak diam. Ia duduk di kursi pertama dengan ekspresi agak muram. Arul berdiri di sampingnya seperti pengawal. Sujun, menyerahlah. Ya, Sujun, Motian terlalu kuat. Motian adalah raja tingkat 9, dan dia memiliki beberapa raja tingkat 8 di bawah komandonya. Ada banyak raja lainnya. Bagaimana kita bisa melawan Motian? Menyerahlah. Di dunia yang gelap, menyerah bukanlah hal yang memalukan. Jika kita menyerah kepada Motian, kita akan menjadi kekuatan di bawah Motian, dan kita akan dapat berkembang lebih baik di dunia yang gelap. Banyak raja di aula angkat bicara dan meminta Laura untuk menyerah. Ekspresi Laura cukup serius. Dia dan Arul telah menaklukkan dunia bawah dengan susah payah, jadi bagaimana mungkin dia memberikannya secara cuma-cuma. Dia menoleh ke arah Arul di sampingnya dan bertanya, Arul, bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin bertarung, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan melindungi Gunung Yueming dan wilayah yang telah kita taklukkan. Ekspresi Arul juga sangat serius. Kekuatan Motian terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga dunia bawah tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, Motian bertindak terlalu jauh. Dia tidak bisa menelan kata menyerah. Dia menatap Laura dan berkata, Motian terlalu suka menindas. Dia terlalu keji. Aku tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku akan mati di Gunung Yueming. Baiklah, saya mengerti. Laura mengangguk padanya. Segera, dia berdiri, menatap banyak raja di aula, dan berkata, pertempuran ini terkait dengan hidup dan mati Gunung Yueming. Kita hampir tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Aku tidak akan pernah memaksa mereka yang ingin pergi, dan mereka yang bertahan akan bertarung sampai mati. Suara Laura bergema. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak raja saling memandang satu sama lain. Melawan Motian berarti mencari kematian, dan mereka tidak ingin mati. Sujun, Mojun, bukannya aku tidak ingin hidup dan mati bersama Gunung Yueming, tapi Motian terlalu kuat. Maafkan aku. Pada saat itu, raja tingkat kelima berdiri dan memilih untuk mundur. Aku juga berhenti. Saya berhenti. Jika ada satu pintu keluar, pasti ada pintu keluar kedua. Hanya dalam waktu singkat, 90% raja di aula memilih untuk mundur dan pergi, dan hanya beberapa raja yang mengikuti Laura dan Arul yang memilih untuk tetap tinggal. Banyak raja meninggalkan tempat ini. Dalam sekejap, hanya tersisa selusin raja di aula. Sangat bagus. Laura menatap raja-raja ini dan berkata, tidak semudah itu untuk mengambil alih Gunung Yueming milikku. Bahkan jika aku mati, aku akan membuat Motian kehilangan selapis kulitnya. Arul juga berdiri, dan aura yang kuat muncul dari tubuhnya, dan dalam sekejap, itu seperti pelangi. Lalu sebuah harta karun kekacauan muncul di tangannya. Semuanya, dengarkan perintahku. Bunuh mereka. Membunuh. Teriakan dan jeritan pembunuhan yang mengerikan datang dari Gunung Yueming, dan suaranya memecah kehampaan di atas Yueming. Segera setelah itu, formasi perlindungan Gunung Yueming dibuka, dan ribuan pasukan gelap bergegas keluar untuk menghadapi pasukan dari dunia luar. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar dari pasukan luar. Dia mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak di tangannya. Dia mengarahkannya ke arah Gunung Yueming dan berkata dengan suara dingin, Laura, Arul, cepatlah menyerah. Aku, Motian, berjanji bahwa aku tidak akan pernah menyakiti hidupmu. Suara Motian bergema. Bab 1980, Julian tiba. Motian, nama aslinya bukan Motian. Setelah ia menjadi raja 9 kali lipat dan menduduki salah satu dari 9 surga, surga iblis, ia mengubah namanya menjadi surga iblis dan dikenal sebagai raja surga iblis. Motian mengenakan baju besi hitam, memegang tombak, dan memancarkan aura mengerikan. Dia berdiri di depan pasukan, bagaikan dewa iblis yang tak tertandingi. Pada saat ini, Laura dan Arul telah bergegas keluar dengan beberapa pasukan dari dunia bawah. Pasukan ini telah mengikuti mereka untuk waktu yang lama, dan merekalah yang menaklukkan dunia bawah bersama-sama. Arul menatap Motian dan pasukan di belakangnya yang jauh, mendengus dingin, dan berteriak, Motian, pencuri tua, jika kamu ingin mengambil alih Gunung Yueming, maka kamu harus melangkahi mayatku. Aura Arul seperti pelangi. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Motian, dia tidak takut. Meskipun Motian adalah raja tingkat 9, dia juga tidak lemah. Bahkan jika dia dan Laura bersatu dan tidak dapat melindungi Gunung Yueming, mereka tetap akan memberikan kerusakan berat pada Motian dan melemahkan kekuatannya. Dengan cara ini, 9 surga lainnya akan mengambil tindakan terhadap Motian. Berhenti bicara omong kosong dan bunuh. Laura berbicara dengan suara dingin. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti wanita. Dia seperti dewa pembunuh, penuh dengan aura pembunuh. Dia langsung memanggil pedang yang menyilaukan dan bergegas keluar dengan pedang di tangannya. Membunuh. Teruskan. Teriakan pembunuhan bergema di seluruh dunia.
Laura bergegas keluar, dan pasukan di belakangnya mengikutinya dari dekat. Bunuh mereka semua dan simpan satu. Mo Tian juga memberi perintah. Pertempuran sengit pun terjadi di dunia bawah. Dunia gelap sudah sangat kacau. Para raja besar tidak bersahabat satu sama lain dan saling berperang. Perang seperti ini sering terjadi di dunia gelap. Julian meninggalkan zona terlarang takdir. Dia duduk di punggung Biking. Biking mengangkatnya dan bergerak cepat menuju dunia bawah. Biking adalah binatang iblis di tingkat ke-9 raja, dan dia telah mencapai puncak tingkat ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari alam pamungkas. Alamnya mungkin menduduki peringkat pertama di antara 9 surga dan 10 bumi di dunia gelap. Bahkan di dunia luar, dia mungkin menduduki peringkat pertama. Tentu saja, Dun Yi, juga dikenal sebagai Sarah, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak masuk hitungan. Julian juga tidak masuk hitungan. Meskipun kekuatan Julian saat ini tidak berada pada level ekstrim, dia masih bisa mengalahkan Biking, meskipun itu tidak bisa dikatakan sebagai kemenangan telak. Biking terus bergerak maju, terus-menerus menjelajah ruang angkasa. Tak lama kemudian, ia muncul di dunia bawah dan bergegas menuju Gunung Yueming, area inti dunia bawah. Sebelum ia mendekati Gunung Yueming, Julian merasakan aura pertempuran yang mengerikan. Ada sesuatu yang terjadi, percepat langkahmu. Julian tiba-tiba terkejut dan memerintahkan Biking. Biking tidak menahan diri dan terbang lurus ke depan. Sebuah retakan muncul di kehampaan di depannya. Dia melewati retakan itu dan menghilang di sana. Saat berikutnya dia muncul di luar Gunung Yueming. Di luar Gunung Yueming, pertempuran sengit sedang terjadi. Kali ini, Mo Tian bertekad untuk menghancurkan Netherworld, Laura, dan Arul. Dia memimpin banyak orang kuat di bawah komandonya. Pada saat ini, semua orang kuat di Gunung Yueming terkepung, bertarung satu lawan beberapa. Laura dan Arul berada dalam masalah yang lebih besar. Arul dikepung oleh 4 raja tingkat 8. Laura menghadapi Mo Tian, yang levelnya lebih tinggi darinya. Meskipun dia bertarung melawan Mo Tian, dia tidak dirugikan. Namun, ada terlalu banyak orang kuat di bawah komando Mo Tian. Selain Mo Tian, ada beberapa orang kuat lain yang membantu Mo Tian, yang ingin membunuh Laura sesegera mungkin. Laura memegang pedang panjang di tangannya, energi pedang bagaikan pelangi, energi pedang menjangkau ribuan mil, dengan satu pedang terhunus, langit runtuh dan bumi terbelah, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tombak di tangan Mo Tian juga sangat menakutkan. Tombak itu langsung menembus energi pedang Laura dan memblokir serangan Laura. Pada saat ini, seorang raja tingkat 8 muncul diam-diam di belakang Laura. Pada saat Laura bereaksi, sudah terlambat. Raja tingkat 8 ini memegang belati dan menusukkannya langsung ke punggung Laura. Cahaya hitam tiba-tiba meledak dari belati dan menusuk tubuh Laura. Tubuh Laura tertusuk, menyebabkan kekuatannya bocor keluar. Dia tidak mampu menahan serangan Mo Tian dan tubuhnya terlempar dan tertusuk tombak. Pertarungan telah diputuskan pada titik ini. Mo Tian berdiri di langit, melihat ke bawah dari atas. Hancurkan mereka semua, jangan tinggalkan seorang pun. Dia tampak seperti dewa kematian, mengumumkan nasib ribuan pasukan di Gunung Yueming. Laura disergap dan kemudian ditusuk oleh tombak Mo Tian. Tubuhnya penuh dengan lubang dan dia jatuh dari langit ke reruntuhan. Setelah mencapai levelnya, sangat sulit untuk mati. Jika dia ingin pergi, mungkin tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menghentikannya. Tetapi dia tidak bisa pergi. Saat dia pergi, para pejuang yang berjuang bersamanya demi negara akan patah hati. Bahkan jika kita mati, kita harus mati bersama. Wus! Seberkas cahaya melesat ke langit dari reruntuhan. Ini Laura. Laura memegang pedang panjang. Rambutnya acak-acakan, wajahnya sangat pucat, dan dia tampak sangat malu. Dia melihat pasukan yang mundur di bawah, dan hatinya sakit. Mo Tian memegang tombak di tangannya dan berjalan menuju Laura selangkah demi selangkah. Dia tampak muram dan berkata-kata demi kata, Laura, kamu terlalu sombong. Dunia bawah telah menjadi tempat yang kacau sejak zaman kuno. Tidak ada raja yang berani menyatukan dunia bawah, tetapi kamu telah mencapai penyatuan besar. Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan terhadapmu, raja-raja lain di 9 surga akan mengambil tindakan terhadapmu. Suara Mo Tian bergema. Mengirimmu dalam perjalananmu. Tombak di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan dan menusuk ke arah Laura. Wajah Laura sangat pucat. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak mampu menahan pukulan mematikan Mo Tian. Dia tidak ingin melarikan diri. Dia memejamkan mata dan menunggu kematian datang. Julian, maafkan aku. Aku tidak bisa meninggalkan pasukan yang telah berperang bersamaku. Sebelum meninggal, Laura teringat pada Julian, yang telah berada di zona terlarang takdir selama beberapa zaman dan belum keluar. Pada saat kritis ini, seekor sapi tua yang membawa seorang pria muncul di medan perang dan muncul di depan Laura dalam sekejap. Sebelum Julian bisa bergerak, sapi tua itu memblokir serangan mematikan Mo Tian. Laura menunggu beberapa saat dan mendapati dirinya baik-baik saja, jadi dia pun tak bisa menahan diri untuk membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat seekor sapi muncul di depannya, dengan seorang pria duduk di atas sapi itu. Julian.
Ketika Laura melihat Julian, ekspresi kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Julian melompat turun dari punggung sapi dan muncul di depan Laura. Siapa kamu? Ini urusan Motian dan tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Motian berbicara dengan dingin dari kejauhan. Namun, Julian mengabaikannya. Dia datang di depan Laura, menatap Laura yang rambutnya acak-acakan dan luka di sekujur tubuhnya, mengangkat tangannya, dan vitalitas yang kuat muncul di telapak tangannya, dan vitalitas ini mengalir ke tubuh Laura. Luka-luka Laura pulih dengan cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Julian bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Laura menggelengkan kepalanya pelan, lalu berbalik dan menatap Arul yang terjebak dalam keributan di kejauhan, dan memohon, selamatkan Arul. Julian melirik medan perang dan segera memahami situasi di medan perang. Dia segera memerintahkan, Viking, bunuh mereka semua, jangan biarkan seorang pun hidup. Bersambung.